Ini dia Suzuki Brookman Street 125EX facelift 2026 resmi hadir di India. Oke, selamat datang di pertamax7.com channel. Salam motor asal India, kualitas dunia. Dan akhirnya one and only Suzuki Brookman Street 125EX kena facelift 2026. Ini benar-benar facelift yang mantap, ganti muka, ganti buntut, dan ayo kita cek untuk detailnya satu persatu. Ini videonya agak panjang ya, jadi mohon maaf sudah ngomong doang, belum pernah ke India, ngomong doang, dan ya seperti ini ya. Tampilannya, buntutnya baru, dan kejutannya adalah sudah bisa dibilang hampir semuanya LED untuk perlampu-lampuan. Oke ya, seperti ini tampangnya, sesuai dengan orang India yang Bollywood banget ya. Wah, ini gahar banget. Unik kan? Menjadi pusat perhatian khalayak di India. Jadi kalau pemirsa beli ini, wah jadi pusat perhatian ya. Karena lihat, wah gahar banget. Macam mobil Suzuki, macam Suzuki Espresso. Jadi tontonan. Mantap kan? Tapi mohon maaf ini fotonya kecil banget, tak zoom pecah ya bro. Waduh. Ya seperti ini resikonya kalau cuma ngomong doang ya, belum pernah ke India. Oke, ya tampak belakang kiri ya seperti ini. Ini ya, saya nyebutnya facelift meskipun ya bodinya agak diperbarui juga. Ini ganti baju, ganti muka itu ya. Facelift, tapi untuk rangka mesin sama saja, pelek sama saja. Gahar kan nih Suzuki Brookman Street 125EX, meskipun ya di bodinya cuma tulisan Brookman Street saja. Oke, tampak depan seperti ini. Di zoom tambah jelek karena pecah ya, fotonya nggak gede. Oke, untuk tampilannya seperti inilah. Lanjut, nah ini gede ya, Brookman Street gitu aja. Joknya katanya baru dibentuk ulang. Terus lanjut, untuk mesin sama saja pakai Suzuki Eco Performance atau SEP, mesin 124cc, SOHC 2 klep berpendingin udara paksa dengan kipas kitir-kitir. Untuk rasio kompresi tadi 10,3 banding 1. Untuk bornya 52,5 mm, stoknya 57,4 mm alias mesin underscore engine. Untuk klem power maksimal di angka 8,3 horsepower pada 6.500 rpm. Untuk klem torsi maksimalnya di 10,2 Nm pada 5.250 rpm. Untuk starternya masih bunyi menggunakan one way seperti ini. Oke, terus tentunya sudah fuel injection FI. Ini SOHC 2 klepnya. Ini injektornya. Lanjut, untuk rangkanya ya seperti ini, dia ya underbone tubular. Terus untuk di bagian bawah mesin ada revisi di bagian crankcase bracket supaya mesinnya lebih turun dan membuat bagasi lebih lega. Oke, terus suspensi di tuning ulang seperti ini, sok depannya teleskopik. Terus untuk versi yang kunci kontak konvensional model keris dengan magnetic starter key seperti ini, dia speedometernya ya seperti ini ya. Dia sebutannya ya positif display, masih ya monokrom. Sedangkan yang versi keyless, mantap nih ada yang versi keyless, meskipun saya kok ragu apakah masuk Indonesia atau tidak karena harganya mahal pastinya. Ini pakai keyless, dan kalau yang versi keyless itu TFT. Nah ini bikin ragu nih, kemungkinan nggak masuk Indonesia ya yang ini, kecuali harganya 35 juta mungkin ya karena dari India. Meskipun sekarang sudah dirakit di Indonesia, tapi kan part-partnya dari India, sama aja bohong. Oke, untuk detail berikutnya ini ya tampangnya seperti ini ya. Keren sih, untuk headlampnya oke. LED, lampu sennya LED, yes, keren. Terus penggunaan lampu baru ini katanya membuat ini ya jangkauan pencahayaan malam hari lebih luas dengan lampu baru ini. Mantap, Suzuki terjamin. Ini ya. Oke. Terus untuk lampu rem LED, lampu sen belakang LED. Terus untuk fiturnya tetap sama, yaitu tangki bensin di buntut
bukanya lewat kunci kontak ya, ataupun knob keylessnya itu seperti ini. Tangki bensinnya plastik, mantap ya, mahal itu. Terus untuk kapasitas tangki bensin 5,5 liter atau 5.500 cc. Untuk area dashboard seperti ini ya, yang versi keyless oke sih. Keylessnya pun ini tidak terlalu kompor gas, mantap. Terus sudah teknologi Red Connect ya. Kalau di Indonesia kemungkinan tidak ya, karena nambah biaya. Oke, terus di bagian drawer laci sebelah kiri ini ya, mohon maaf, ada USB chargernya. Nanti kita cek. Untuk joknya seperti ini, dengan behelnya ini bukan kayak Satria Pro yang plastik ya, ini masih aluminium casting Brookman Street 125EX, meskipun ya ini 125EX nya kok hilang. Lanjut, untuk standar samping ada teknologi set stand switch. Kalau dibuka nggak bisa starter ya, meskipun kata FBS ini nggak guna. Terus ada teknologi CBS Combined Brake System, yang kata FBS ini berbahaya, bikin ngeblong ya. Tapi katanya kalau Suzuki terjamin nggak mungkin rusak, nggak mungkin ngeblong, meskipun pakai CBS. Hanya Suzuki nih yang bisa. Mantap kan? Jos gandos. Lanjut, ada teknologi PBL Parking Brake Lock ya, seperti ini. Oke, meskipun saya nyoba di akses agak-agak adaptasi juga. Terus ada dua canelan barang ya di motor ini. Yang depan modelnya adalah hook pancingan seperti ini. Yang belakang modelnya karabiner, ini cocok ya. Depan untuk es teh jumbo, belakang untuk bakso, mie ayam, sate kambing, sate ayam yang anget-anget biar nggak gabung jadi satu tempat. Lanjut, nah ini knalpotnya keren. Kemungkinan covernya plastik ya. Knalpotnya sih oke, bentuknya oke. Dan mas peleknya belakang gimana? Tenang, 12 inci Pak D. Ini bukan 10 inci, bukan. Ini ya, knalpotnya oke lah. Ini Suzuki kayak gini harusnya. Lanjut, visornya smoke ya. Ini malah lebih ke dark smoke ya. Terus ada dua canolan untuk helm di bawah jok normal. Saklar kanan ada, ya keren kan? Ini engine kill switch, keren kan? Terus ada tombol starter, ada lampu hazard. Untuk saklar kiri ada pas beam model jempol, mantap. Ada lampu dekat, lampu jauh, sen di tengah, klakson di bawah. Lanjut, ruang kaki lega, bisa untuk selonjoran. Ini selonjorisasinya katanya juga jos, tapi saya belum pernah nyoba jadi nggak tahu. Terus untuk ground clearance lumayan ya, di 160 mm atau 16 cm. Lanjut, ada jarak as roda di 1285 mm, lumayan. Jadi ini nggak pendek-pendek banget. Terus di laci sebelah kiri ada drawer ini ya, dia ada USB charger 5 volt 2 ampere atau 10 watt ya, seperti itu, lumayan untuk ngecas HP-HP jadul macam saya. Terus untuk area bagasi ini luas ya, 24,6 liter. Ini bisa untuk bawa helm tentunya. Nomor rangka ini ME India ya, wajar. Oke, lanjut. Untuk selonjorisasi sih buat orang India yang tinggi-tinggi ya seperti ini. Kalau buat kita, apalagi saya yang pendek-pendek, biasanya lebih nyaman. Tapi lihat ini ya, lihat agak nekuk. Untuk boncengan nggak tahu, belum pernah nyoba. Terus untuk pilihan warnanya banyak, ada hitam, ada ini hitam campur tembaga. Terus ada warna silver, ada warna biru doff ya. Oke, ada versi Lux-nya juga. Ada warna bronze. Oke, keren ya, tapi ya fotonya kecil, di zoom welek. Terus ya seperti ini, tapi nggak tahu ini berapa km per liter. Katanya lebih dari 50 km per liter ya. Ayo, menurut pemirsa bagus nggak nih untuk tampang Suzuki Brookman Street 125EX facelift 2026? Mukanya sih menjual, mukanya ya. Buntutnya juga aduhai. Oke, keren. Untuk dinaiki ya seperti ini. Ya seperti ini. Lampu depannya juga gahar ya. Ini GSX 150R aja. GSX R 150R. GSX R 150 sungkem nih sama Brookman nih, karena gahar ini ya. Speedometer TFT, tapi ya kemungkinan tipis masuk Indonesia. Ini warna putih untuk Brookman Street. Ada putih campur chopper ini ya nih. Oke.
tampak atas seperti ini untuk Suzuki Brookman Street 125EX facelift 2026. Tampak depan kiri, tampak depan kanan. Ini warna hijau top. Dan itu dia. Ngomong doang, Suzuki Brookman Street 125EX India facelift 2026. Kita tunggu saja masuk Indonesia. Semoga harganya nggak naik banget. Tapi kalaupun naik ya wajar ya, karena ya muka baru, buntut baru. Tapi ya saya kok agak pesimis kalau yang versi keyless, yang versi DFT masuk Indonesia ya, karena harganya jadi berapa ini kalau dijual 30 juta rupiah? Ada yang mau beli nggak nih? Kalau yang keyless loh ya. Kalau yang versi kunci kontak ya 27 juta lah, atau 28 juta sorry. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngomong doang. Kapan ya bisa ke India? Tapi ngapain ke India? Lebih enak di Jogja saja sih saya. Itu kalau saya.